Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan, membandingkan kelebihan dan kekurangan berbagai teknik peramalan permintaan, termaksud teknik kuantitatif, kualitatif, dan campuran dalam perencanaan SDM. Saya sendiri, Feni Kayanti, sebagai moderator, dan dua rekan saya, Sevia dan Faisal. Baik, selanjutnya saya akan membaca mengenai teknik kuantitatif dalam perencanaan SDM. Teknik kuantitatif dalam perencanaan SDM sendiri merupakan pendekatan yang menggunakan data dan angka-angka untuk melakukan analisis dan prediksi terkait kebutuhan sumber daya manusia di dalam organisasi. Dengan menggunakan teknik kuantitatif dalam perencanaan SDM, organisasi dapat melakukan perencanaan yang lebih akurat dan efektif terkait kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Teknik-teknik tersebut membantu dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta dan angka-angka. Selanjutnya ada karakteristik perhitungan kuantitatif dalam perencanaan SDM. Menggunakan analisis kuantitatif cocok digunakan untuk perusahaan berskala besar dan menengah karena jumlah dan jenis jabatan atau pekerjaan cukup banyak dan bervariasi, sehingga kebutuhan SDM akan cukup besar. Untuk permintaan SDM biasanya dilakukan secara berskala, misalnya 3 atau 4 tahun sekali. Dengan tidak menutup kemungkinan setiap tahun terjadi permintaan SDM yang tiba-tiba di luar perencanaan, karena beberapa sebab atau alasan, khususnya terdapat jabatan atau pekerjaan yang kosong yang harus segera diisi. Metode kuantitatif memerlukan atau hanya dapat digunakan apabila data kuantitatif dari variabel lain diasumsikan berkorelasi dengan atau berpengaruh. Selanjutnya ada kelebihan dalam menggunakan analisis kuantitatif dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada objektivitas. Analisis kuantitatif memungkinkan perencanaan SDM untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif. Yang kedua ada penggunaan data yang tepat. Analisis kuantitatif menyediakan alat dan metode yang bermanfaat untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan tentang karyawan. Yang ketiga ada pengelolaan risiko. Dengan menggunakan data dan metode statistik, perencana SDM dapat memperkirakan dampak dari langkah-langkah yang diambil dan mengambil tindakan pencegah yang sesuai. Yang keempat ada efisiensi waktu dan biaya. Analisis kuantitatif dapat membantu perencanaan SDM dalam menghemat waktu dan biaya dengan mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan karyawan serta mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia. Selanjutnya ada kekurangan menggunakan analisis kuantitatif dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama ada data yang tidak lengkap. Tidak semua data yang diperlukan untuk analisis kuantitatif tersedia atau dapat diandalkan. Hal ini dapat membatasi kegunaan analisis kuantitatif dalam mengambil keputusan sumber daya manusia. Yang kedua, ada ketidakpastian. Analisis kuantitatif tidak dapat memprediksi dengan sempurna hasil atau efektif dari keputusan pengelolaan SDM. Ada banyak faktor yang sulit diukur dan diprediksi dengan akurat, seperti motivasi dan perilaku karyawan. Yang ketiga ada kelemahan dalam mempertimbangkan faktor kuantitatif. Analisis kuantitatif cenderung lebih fokus pada data monetary dan variabel juga dapat diukur. Hal ini dapat mengabaikan faktor kuantitatif dan juga penting dalam perencanaan SDM seperti kepuasan karyawan dan budaya organisasi. Yang keempat ada kesulitan dalam interpretasi. Analisis kuantitatif dapat melibatkan penggunaan model matematika dan analisis yang kompleks. Beberapa perencanaan SDM mungkin memiliki kesulitan dalam memahami dan menginterpretasi hasil analisis kuantitatif ini. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia. Teknik kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan subjektif.
Teknik ini berfokus pada pemahaman dan interpretasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan studi kasus. Untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah sumber daya manusia dalam organisasi, dengan menggunakan teknik kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia, organisasi dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan sumber daya manusia mereka. Ini membantu dalam pengembangan strategi yang efektif untuk mengolah, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan menggunakan analisis kualitatif dalam perencanaan sumber daya manusia. Kelebihannya adalah yang pertama, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, kemudian fleksibilitas, dan memperoleh wawasan tentang faktor yang terukur. Kemudian kekurangannya, interpretasi yang subjektif, kesulitan dalam generalisasi, waktu dan sumber daya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang teknik campuran dalam perencanaan sumber daya manusia. Teknik campuran dalam perencanaan sumber daya manusia adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai metode dan strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan teknik campuran dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia mereka. Hal ini akan membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dan membangun tim yang efektif dan terampil. Kemudian yaitu kelebihan dan kekurangan menggunakan analisis teknik campuran. Kelebihannya lebih lengkap, validitas, kompleksitas analisis, korelasi, dan penjelasan yang lebih baik. Kemudian kekurangannya kompleksitas, biaya dan waktu, kemudian kesulitan intervensi. Dari pembahasan materi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap teknik peramalan permintaan, baik itu kuantitatif, kualitatif, maupun campuran, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teknik kuantitatif dalam perencanaan SDM menggunakan data dan angka-angka untuk melakukan analisis dan prediksi. Kelebihannya adalah objektivitas, penggunaan data yang tepat, pengelolaan risiko, dan efisiensi waktu dan biaya. Namun kekurangannya adalah adanya data yang tidak lengkap, ketidakpastian, kelemahan dalam mempertimbangkan faktor kualitatif, dan kesulitan dalam interpretasi. Teknik kualitatif dalam perencanaan SDM melibatkan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan subjektif. Kelebihannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, fleksibilitas, dan memperoleh wawasan tentang faktor non terukur. Namun, kekurangannya adalah interpretasi subjektif, kesulitan dalam generalisasi, dan pembutuhan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Teknik campuran dalam perencanaan SDM menggabungkan berbagai metode dan strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kelebihannya adalah lebih lengkap, validitas yang tinggi, kompleksitas analisis, dan korelasi dan penjelasan yang lebih baik. Namun kekurangannya adalah kompleksitas yang tinggi, biaya dan waktu yang lebih besar, serta kesulitan interpretasi yang mungkin terjadi.
Baik, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.